Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Jika kita ada di tempat ini, semua karena Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyenangkan Dia, kita mau nikmati Dia, kita rasakan hadirannya dalam hidup setiap kita. Saya percaya Yesus ada di tengah-tengah kita saat ini. Mari kita mulai atau awal ibadah kita dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, saat pagi hari ini kami sangat bersyukur karena Tuhan senantiasa memelihara kami, karena Tuhan senantiasa ada beserta dengan kami. Saat ini Tuhan kami ada di tempat ini karena kami mengasihi Engkau. Kami ada di tempat ini karena kami cinta Engkau. Sebabnya kuasai seluruh ruangan ini dengan hadirat. Kuasai seluruh hidup kami. Urapi ibadah pada pagi hari ini. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan urapi dengan kuasa-Mu. Dari awal pertengahan sampai selesainya, Allah Roh Kudus yang berkarya di tengah-tengah kami, terlebih dalam setiap hati kami. Kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Hadir di bait suci-Nya, Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Rasakan kehadirannya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak tu terima bait suci-Nya. Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Rasakan kehadirannya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak tu terima pujian. Dari awal dengan sepenuh hati kita. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di
korban pujian kami Tuhan. Bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya, ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan layak tu terima pujian. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Mari sedang jemaat kita berdiri bersama-sama katakan nyanyi haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, 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 haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, kami nyanyikan haleluya, kami senang. Kami naikkan pujian kami bagimu Tuhan. Kami naikkan pujian kami. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami umat-Mu. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya. Haleluya.
bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa Yesus segalanya bagi kita. Amin. Yesus dia satu-satunya juru selamat kita. Kita mau katakan bangkitkan nama Yesus. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Buat iblis gemetar, buat iblis gemetar. Kalahkan tipunya dengan kuasa nama Yesus. Kuasa namanya. Sekali lagi dari awal, bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipunya dengan kuasa nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus, nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dengan kuasa nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan nama Yesus. Haleluya. Benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segala. Nama Yesus, nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segala. Nama Yesus, nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas. Nama Yesus, nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas. Sekali lagi, nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Sekali lagi, nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus di atas segala-galanya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Dia
Tuhan, nama Yesus di atas segalanya. Tidak ada yang lain lagi yang hebat, yang kuat, yang berkuasa selain nama Yesus. Jadi kita mau katakan kepada Dia sebelum kita dengar firman Tuhan, Tuhan, Engkau segalanya adalah milikku. Engkau segalanya dalam rumah tanggaku. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Katakan, rencana-Mu indah bagiku Tuhan. Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Dengan pujian dari awal sama-sama berdiri. Oh Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar, oh akan Engkau. Kaulah segalanya
kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Haleluya, haleluya Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami umat-Mu siap mendengarkan kebenaran firman. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu, biar lewat firman-Mu itu yang menjadi kekuatan kami. Lewat firman-Mu itu yang mengubahkan kami. Lewat firman-Mu itu yang memperkuat kami di dalam iman kepada Engkau. Kuasai hamba-Mu, urapi dengan Roh Kudus-Mu. Urapi kami semua. Segala oknum-oknum, siasat-siasat si jahat yang ingin mencuri perhatian kami, yang ingin mencuri fokus kami singkirkan kuasanya. Di dalam nama Yesus, hanya Roh Kudus, pribadi Yesus yang kami izinkan ada di tempat ini dan terlebih dalam hati setiap kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan yang berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Dan setiap orang yang terus mau menjadi pelaku firman-Nya.
Tema khotbah hari ini 19 September 2021, jangan asal bicara. Jangan asal bicara. Apa artinya jangan asal bicara? Artinya bicara tanpa pikir panjang. Bicara tanpa pikir panjang atau bicara asal bicara karena terjebak situasi dan kondisi. Tepatnya bicara tanpa dasar firman. Bicara tanpa dasar firman atau banyak bicara banyak salah. Mari kita lihat ayat pokok kita yang terambil dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 7b yang berkata, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Maksudnya kalau kita belum mengerti apa yang Tuhan katakan kepada kita, apa yang Tuhan rencanakan atas hidup seseorang, apa yang Tuhan rencanakan atas hidup kita, lebih baik kita berdiam diri, kita introspeksi diri dan menanti jawaban Tuhan. Jangan kita bicara tanpa dasar firman. Kalau orang bicara tanpa dasar firman, tidak memperkenan Tuhan. Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan, ada orang-orang yang asal bicara. Yang pertama adalah Simon Petrus. Seorang murid Tuhan, orang percaya. Dan itu juga bisa terjadi atas orang percaya. Orang yang percaya kepada Tuhan bisa asal bicara. Kita melihat yang pertama Simon Petrus dalam Matius 26 ayat yang ke-33. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ini ucapan Simon Petrus waktu dia dengar apa yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya. Tuhan bicara kepada murid-muridnya karena Tuhan Maha tahu. Tuhan beritahu apa kata Tuhan. Dalam ayat 31 kita membaca. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan bercerai-berai. Jadi ini ucapan atau perkataan Tuhan. Yesus yang berkata, malam ini semua akan tergoncang imannya. Karena aku, kata Tuhan. Tuhan menjelaskan bahwa dia akan mati disalib untuk menebus dosa manusia yang percaya kepadanya. Ini perkataan Tuhan. Kalau Tuhan yang berkata pasti benar sebab dia Tuhan. Dia tidak pernah salah. Dia ucapkan di antara murid-muridnya pada waktu itu. Jadi Yesus mengucapkan karena dia Maha tahu. Amin. Dia katakan karena dia Maha tahu. Yang kedua, dia ucapkan berdasarkan firman. Apa yang dia katakan pasti benar. Tapi pada Petrus, Petrus bilang, biar yang lain goncang, tapi aku sekali-kali tidak. Itu ucapan Petrus. Sepertinya tidak ada yang salah dalam diri Petrus. Kelihatan dia hebat, kelihatannya dia kuat, imannya kuat. Atau melebihi murid-murid yang lain, dia berkata, biarpun mereka tergoncang, aku tidak tergoncang. Kalau kita melihat dan berpikir secara logika, pikiran Petrus, ucapan Petrus, perkataan Petrus itu benar. Karena dia membela gurunya, karena dia menyatakan imannya. Tapi sebenarnya ini adalah perkataan emosional. Karena dia terjebak situasi dan kondisi. Hati-hati sudah. Situasi dan kondisi bisa menjebak orang percaya untuk mengatakan sesuatu yang tidak ada dasar firman. Apa ucapan emosional itu? Apa ucapan emosional? Ucapan yang tercetus karena situasi dan kondisi. Itu ucapan emosional. Bukankah ada banyak orang yang terjebak dalam kondisi situasi lalu gampang meluncur kata-kata melalui mulutnya. Tepatnya ucapan yang tidak berdasarkan firman. Padahal Tuhan sudah jelas berkata, malam ini kamu akan tergoncang imanmu karena aku.
Jadi pasti benar apa yang Tuhan katakan. Dia maha tahu, dia mengerti. Dia juga mengerti Petrus, dia mengerti murid-muridnya. Dia mengerti saudara, dia mengerti saya, dia mengerti kita semua. Saudara. Tapi Petrus berkata, aku tidak akan tergoncang. Saudara. Hati-hati dengan apa yang sedang Tuhan izinkan menerpa kita hari-hari ini. Dalam masa pandemi, jangan sampai meluncur kata-kata yang tidak ada dasar firman. Tuhan, coba lihat situasi seperti ini. Lalu kemudian menyalahkan situasi, menyalahkan kondisi. Padahal Tuhan pasti punya sesuatu yang indah atas kita. Supaya kita kadar imannya naik. Jadi kembali kepada Petrus. Dia bicara tapi tidak berlandaskan firman. Jangan bicara di luar firman. Sebab Yesus itu maha tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi atas murid-muridnya jika dia mati disalib. Dia tahu Petrus akan menyangkal dirinya. Petrus akan menyangkal gurunya, Tuhannya. Maka Tuhan berterus terang kepada Petrus dalam ayat 34. Dia katakan begini. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Dia bukan cuma maha tahu, dia maha kasih. Dia beritahu kepada Simon Petrus yang berkata, aku gak akan nyangkal engkau. Tapi Tuhan maha tahu. Lalu Tuhan bilang, Petrus, malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Nah seharusnya perkataan gurunya, perkataan Tuhannya itu menyadarkan Petrus. Ternyata Petrus berkata lain. Petrus berkata, sekalipun aku harus mati. Dalam ayat yang ke-35, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Kalau kita menelaah ucapan Petrus, bukankah ini ucapan pembelaan terhadap gurunya? Pembelaan terhadap Tuhannya? Kalau kita cuma berpikir secara logika, memang kelihatannya betul. Petrus berkata, meskipun aku harus mati, aku akan tidak menyangkal engkau. Mana yang salah dari ucapan Petrus? Ucapan Petrus mana yang keliru? Bukankah dia mengucapkan pembelaan Petrus kepada gurunya? Kalau dari sudut sopan santun atau katakan estetika, itu ucapan yang kelihatan benar. Tapi itu tidak ada bobot rohaninya. Itu ucapan emosional yang tidak berdasarkan firman. Jadi sekali lagi ucapan emosional itu bisa meluncur dari seseorang karena terbentur, terjebak situasi dan kondisi. Ada orang-orang yang bisa berkata seperti ini. Mungkin merasa lebih dari yang lain. Petrus merasa lebih senior. Atau ada yang lebih rohani. Orang bisa terjebak juga karena rohaninya sedang menurun. Keadaan-keadaan seperti ini membuat orang berkata tidak berdasarkan firman. Ya ada masa seperti ini, buat apa aku datang sama Tuhan? Tidak berdasarkan firman. Jangan sampai perkataan itu asal bicara atau bicara asal karena kondisi dan situasi itu berbalik ke atas kita. Firman itu pasti digenapi. Tuhan berkata, sebelum ayam berkokok, Petrus, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Kalau kita tidak mengerti rencana Tuhan, lebih baik kita diam dan tunduk kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku mengerti apa yang Tuhan mau atas diriku. Jangan berkata tanpa dasar firman. Kita lihat ayat 69 sampai 70. Saudara. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya. Aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang katanya. Aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Jadi ini pengakuannya dan penyangkalannya yang pertama. Dia pura-pura tidak tahu. Ada orang sebenarnya mengerti firman. Justru dalam kondisi terjepit. Justru dalam kondisi seperti ini. Kita harus dekatkan diri kepada Tuhan. Ada ibadah onsite kita, ada ibadah online. Kita mau datang sama Tuhan dengan kesungguhan hati. Jadi kita melihat
Dia pura-pura tidak tahu. Itu penyangkalan yang pertama. Ayat 71 sampai 72. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dari kata aku tidak kenal, sekarang dia berkata aku bersumpah. Petrus tidak sadar, dia sedang berhadapan dengan gurunya dan Tuhannya. Kadang-kadang orang Kristen juga tidak sadar sedang menghadapi siapa, sedang berbicara kepada siapa, kepada Tuhan, bukan? Kita harus tundukkan diri dan minta pertolongan Tuhan. Supaya di saat-saat apapun yang Tuhan izinkan, dunia bukan semakin baik, tapi Tuhan mau iman kita semakin baik. Amin. Tuhan mau iman kita semakin baik. Kita lihat ini penyangkalan Petrus yang kedua, dia berkata dia bersumpah. Bukan cuma pura-pura tidak tahu apa yang dikatakan hamba perempuan itu kepadanya, tapi dia bersumpah di depan banyak orang, aku tidak kenal orang itu. Petrus sebut gurunya, Tuhannya sebagai orang itu. Petrus, sudah tidak perlu kaget kalau orang tidak kuat imannya. Siapapun dia yang dulu merasa kuat, bisa seperti Petrus. Orang itu, Petrus katakan kepada gurunya. Petrus sebut gurunya sebagai orang itu, masa Tuhannya disebut orang itu? Keadaan dan situasi yang dialami Petrus membawa Petrus tidak lagi menghormati gurunya. Orang percaya juga bisa tidak menghormati Tuhan, guru, Yesus, gembala yang agung itu dengan tidak taat kepada firman-Nya. Jadi saudara, Petrus mengatakan orang itu. Kalau seorang iman tidak kuat, ia bisa berkata tidak benar. Petrus mengatakan di depan banyak orang bahwa dia tidak kenal Yesus, bahkan bersumpah. Dia lupa apa yang Yesus katakan dalam Lukas 12 ayat 8. Lukas 12 ayat 8, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Ini firman. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia. Apa mengakui Tuhan di depan manusia? Melakukan firman. Orang bisa melihat kita. Orang bisa mendengar kita. Orang bisa merasakan siapa kita. Orang bisa melihat. Nah, salah satu melakukan firman, datang beribadah kepada Tuhan. Jadi sudah lihat di sini, Tuhan bilang setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia itu Yesus juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Ayat 73 sampai 74 kita baca. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Petrus mulai mengutuk dan bersumpah. Ini penyangkalannya yang ketiga. 2 kali dia berkata aku tidak kenal orang itu. Orang yang tidak kenal sama seseorang pasti dia tidak pernah bicara, bukan? Tidak pernah berkata-kata. Petrus mengatakan orang itu tidak kenal berarti dia tidak pernah berkata kepada Yesus. Padahal Yesus memilih Petrus dan menugaskan Petrus, bukan? Jangan sampai kondisi dan situasi seperti saat pandemi ini membuat orang percaya seperti tidak kenal Tuhan. Atau mungkin merupakan kesempatan lebih, karena pandemi tidak ada lagi ibadah secara onsite. Tidak hadir. Bahkan ibadah online pun tidak peduli. Merasa diri aman ini karena keadaan begini ya sudah dan sebagainya. Ucapan-ucapan yang tidak ada dasar firman. Orang Kristen yang seperti tidak kenal Tuhan, dia tidak pernah bercakap-cakap dengan Tuhan. Tidak pernah bercakap-cakap dengan Tuhan, tidak pernah berdoa. Enggak doa, enggak baca Alkitab. Doa mungkin 5 menit selesai. Pagi hari Tuhan mau kita sadar
Pada kedatangannya tidak lama lagi. Orang tidak mau baca firman, tidak doa, tidak jadi pelaku firman. Kelihatannya imannya kuat. Tapi sebenarnya tidak. Jadi Petrus bukan cuma pura-pura tidak mengerti. Dia bukan cuma bersumpah tidak kenal Yesus. Tapi Petrus bahkan berani mengutuk dan bersumpah. Dalam ayat tadi 74b, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tuduhan orang-orang yang ada di sekitar Petrus seharusnya menyadarkan Petrus. Pertama, Tuhan bilang, Simon, sebelum ayam berkokok engkau menyangkal aku 3 kali. Harusnya Petrus sadar. Waktu tuduhan orang-orang, engkau orang Galilea, dari bahasamu, dari logatmu. Seharusnya menyadari, engkau orang Kristen, engkau anak Tuhan. Seharusnya membuat kita sadar apa yang kita telah lakukan, menyimpang dari firman, tidak sesuai dengan firman, harusnya menyadarkan kita. Petrus disebut, kamu orang Galilea. Itu nyata dari bahasamu. Maksudnya dari logat bicaramu. Jadi logatnya Petrus adalah logat orang Galilea. Dan Yesus juga disebut sebagai orang Galilea. Jadi sama mereka menuduhkan Petrus. Tapi Petrus tidak sadar dengan teguran itu. Orang yang diliputi ketakutan. Ketakutan karena kondisi dan situasi. Banyak orang kan dicekam ketakutan hari-hari ini. Ketakutan manusiawi. Tapi kita punya Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kita punya Tuhan di atas segala-galanya. Sebenarnya Tuhan mau Petrus berkata, Tuhan ampuni aku. Seharusnya Petrus berkata, iya di atas dia dan tidak di atas tidak. Jangan berdalih di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Kalau Yesus bukan Tuhan, habislah Petrus. Firman berkata, siapa yang menyangkal aku di depan manusia, Tuhan juga menyangkal di depan malaikat-malaikatnya. Kalau tidak Tuhan yang penuh dengan kasih, habis Petrus. Artinya Petrus tidak punya kesempatan lagi. Tapi dia Maha Tahu, tapi dia Maha Kasih. Amin. Dia Maha Kasih. Dia tahu hati Petrus yang sebenarnya. Kondisi dan situasi lah yang membuat Petrus seperti itu. Saudara, nyiru itu sedang diputar. Nyiru bagikan tampah. Yang diputar, gandum akan tetap ada. Bersih dari sekam. Sekam bicara orang-orang yang imannya tidak benar. Imannya tidak berisi. Bukan gandum, diterbangkan angin. Nyiru itu sedang diputar hari-hari ini. Putaran melalui apa? Peristiwa-peristiwa yang terjadi hari-hari ini. Adakah kita makin cinta Tuhan? Kita tahu dunia bukan tempat kita. Dunia bukan firdaus. Kita tidak ditaruh di dunia untuk selama-lamanya. Kita punya Tuhan yang akan membuat kita bersama-sama dengan Dia di sorga. Harusnya kita semakin cinta Tuhan. Kalau bukan Tuhan, sekali lagi Petrus tidak punya kesempatan. Tapi Tuhan tahu. Tuhan mau Petrus mengerti siapa Tuhan, siapa gurunya. Tuhan mau Petrus mengerti dan mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Pada saat ayam berkokok, Petrus sadar. Ayam berkokok dipakai oleh Tuhan menyadarkan Petrus. Mungkin ada hal-hal yang sepele bisa menyadarkan kita, bukan? Tiap-tiap orang Tuhan cara menyadarkan pasti berbeda. Tapi hal kecil bisa dipakai Tuhan menyadarkan orang percaya. Kalau orang percaya mau tanggap dengan cara Tuhan. Untung Petrus sadar, ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus benar-benar menyesal apa yang dia ucapkan. Saudara, mungkin ada di antara kita yang pernah berucap. Yang menyudutkan Tuhan dengan situasi dan kondisi. Kita mohon pengampunan Tuhan. Dan jangan ucapkan yang kalimat yang tidak ada dasar, tidak ada bobot firman.
Petrus benar-benar menyesal. Peristiwa itulah yang menyadarkan Petrus. Mungkin Tuhan mau pakai saudara dengan cara-cara Tuhan. Menyadarkan kita supaya kita mengerti. Dan kita melihat di sini peristiwa itulah yang menyadarkan Petrus dan Petrus bangkit dari keterpurukannya. Itu yang Tuhan mau. Dalam ayat 16 dari Matius 28. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Benar-benar Petrus taat kepada Tuhan. Dan Tuhan memberi kesempatan, mempercayakan kepadanya untuk menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 21 berkata, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Yesus bertanya sampai 3 kali. Petrus pun menjawab juga 3 kali. Dan pada jawaban yang terakhir dia berkata, Tuhan engkau tahu, engkau mengerti. Sekarang Petrus sadar mengerti, Tuhan maha tahu dan dia berkata kepada guru dan Tuhannya, Tuhan engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kenapa Tuhan berkata kepada Petrus sampai 3 kali? Karena Petrus menyangkal gurunya 3 kali. Maka Tuhan beri Petrus kesempatan. Saudara, kalau Tuhan bicara berulang kali, jangan tolak. Karena Tuhan punya rencana yang indah atas hidupmu dan hidupku. Hidup orang-orang percaya. Saat seperti sekarang ini, jangan sampai kita asal bicara. Kita mau sadar seperti Petrus. Kita lihat contoh yang kedua, Yunus. Yunus juga orang yang asal bicara. Bicara asal karena kondisi dan situasi. Kita tahu cerita Yunus. Yunus disuruh Tuhan ke Niniwe untuk menyampaikan firman kepada penduduk Niniwe supaya bertobat dan diselamatkan. Tapi Yunus tidak ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Dan apa yang membuat Yunus marah? Apa yang membuat Yunus asal bicara? Kita baca Yunus 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dan dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ini yang membuat ini yang membuat Yunus marah. Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe, karena penduduk Niniwe jahat tidak jadi pelaku firman, Tuhan akan menghukum Niniwe. Tapi Yunus pergi ke Tarsis. Dia tidak mau taat. Tapi waktu Tuhan melihat ketaatan, kembali penduduk Niniwe bertobat, Tuhan tidak jadi menghukum, Yunus marah. Yunus bilang, dia katakan begini, sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setia, yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Artinya Yunus lihat Tuhan tidak jadi hukum Niniwe. Karena Niniwe bertobat dan rajanya juga bertobat. Tapi itu yang membuat Yunus marah. Membuat Yunus kesal. Seperti Yunus berkata, betul kan Tuhan apa yang kau katakan? Kalau ujung-ujungnya engkau mengampuni Niniwe, kenapa engkau suruh aku pergi ke Niniwe? Yunus tidak mengerti rencana Tuhan. Ucapan emosional itu di dalamnya terkandung pembelaan diri. Orang yang terjebak lalu mengucapkan kata-kata emosional tanpa dasar firman, sebenarnya itu pembelaan diri. Yunus tidak mengerti rencana Tuhan. Orang yang emosional dengan kata-kata pembelaan diri, berkata atas bukan dasar firman, tidak mengerti rencana Tuhan. Nah, kita perhatikan baik-baik ucapan Yunus kepada Tuhan. Yunus 4 ayat 1 sampai 2. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Yunus seolah-olah lebih tahu dari Tuhan. Yunus bilang, bukankah itu yang telah aku katakan waktu aku masih di negeriku? Sebab itu aku tidak pergi ke Niniwe, aku pergi ke Tarsis. Sebab aku tahu engkau mengampuni. Tuhan mengampuni penduduk Niniwe
dan rajanya. Karena mau dengar firman dan mau mentaati firman. Bukan karena Yunus. Ucapan Yunus itu menjelaskan ketidakpengertiannya dan ketidaktahuannya akan rencana Tuhan. Tuhan berkata orang yang tidak mau bertobat pasti dihukum oleh Tuhan. Tapi penduduk Niniwe bertobat, percaya dan tidak dihukum. Yunus tidak ke Niniwe tapi dia ke Tarsis. Itu artinya Yunus tidak mengerti hatinya Tuhan dan rencananya Tuhan. Dan itu artinya Yunus kehilangan kesempatan untuk jadi alatnya Tuhan. Dia kehilangan harta, harus bayar biaya kapal, tiket kapal ke Tarsis. Bahkan dia hampir kehilangan nyawanya karena dia dilempar ke laut. Orang yang tidak mengerti rencana Tuhan itu merugikan dirinya sendiri. Semakin rugi, semakin terpuruk. Semakin tidak diberkati oleh Tuhan. Yunus 1 ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Bayangkan tinggal dalam perut ikan. Pasti gelap, bau amis. Tidak bisa berbaring, tidak bisa berdiri, tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Karena ikan itu pasti terus bergerak seperti dia digoncang. Bagaimana dia mau berdiri, dia jatuh lagi di dalam perut ikan. Kalau bukan Tuhan, lumatlah Yunus. Nah kita melihat seandainya Yunus melakukan firman. Seandainya yang pertama dia lakukan, dia pergi ke Niniwe. Dia tidak pergi ke Tarsis. Dia tidak ada di perut ikan. Begitu juga dengan orang percaya. Tuhan sebenarnya mau pakai orang-orang percaya. Kita lihat kembali ke Yunus. Di perut ikanlah Yunus sadar. Di perut ikan, bukan di darat. Tapi di perut ikan baru Yunus sadar. Jangan sampai orang-orang percaya sadar kalau sudah ada di dalam perut ikan dalam tanda kutip. Ayat 1. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Lalu ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Untung Yunus segera menyadari kesalahannya. Dia minta ampun kepada Tuhan dalam doanya. Ayat 1 dan 2 dari pasal 2 itulah doa Yunus. Kita baca. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan. Jangan sampai orang percaya ada dalam perut ikan baru sadar. Yunus sadar ada di dalam perut ikan dan berdoa. Berdoalah Yunus kepada Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak. Dan kau dengarkan suaraku. Yunus merasa tidak berdaya dalam perut ikan. Atas, bawah, kiri, kanan, gelap, berbau dalam perut ikan. Dia gambarkan seperti berada di dunia orang mati. Artinya maksudnya seperti mau mati rasanya. Baru Yunus mengerti. Baru Yunus sadar. Ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan kepada Tuhan, kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Yunus menyesal, berdoa. Maka Tuhan suruh ikan memuntahkan Yunus ke darat. Apa artinya? Jangan sampai orang percaya gampang bicara. Lalu lupa apa yang sudah dinasarkan kepada Tuhan. Dulu waktu pertama kali kenal Tuhan. Atau waktu benar cinta mula-mula semangatnya luar biasa datang sama Tuhan. Tapi kemudian kondisi situasi atau orang lain membuat dia lupa dengan apa yang dulu pernah dia katakan sama Tuhan. Mungkin orang berkata, Tuhan aku janji aku mau melayani Engkau. Aku mau setia kalau aku sembuh. Aku mau melayani Engkau. Engkau berkati aku mau memberkati pekerjaan Tuhan. Kalau usahaku berhasil, aku akan bayar nasarku. Dulu ada orang-orang seperti itu. Jangan harus masuk dalam perut ikan dulu. Baru sadar. Tapi jadilah orang-orang percaya. Yang sadar akan firman. Lalu menjadi pelaku firman. Oleh karena itu mari. Jangan bertindak atas dasar perasaan. Tapi bicaralah. Bertindaklah. Atas dasar firman.
Tuhan ada bersama dengan kita pagi hari ini. Jangan sampai orang percaya disadarkan kalau sudah ada di dalam perut ikan. Tuhan tidak mau sebenarnya melempar, katakan mengizinkan Yunus masuk ke dalam perut ikan. Kalau Yunus taat kepada firman, Tuhan juga mau memberkati kita. Sudah percaya Tuhan memberkati kita pagi hari ini? Amin. Dia ada bersama kita. Mari bangkit berdiri. Kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau rindu terus hidup setiap waktu, hidup dalam kebenaran-Mu. Haleluya, haleluya. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu, hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu, hidup. Kalau engkau diberkati Tuhan dengan firman-Nya pagi hari ini, katakan kepada dirimu, Tuhan, aku janji taat kepada firman-Mu, jadi pelaku-pelaku sabda-Mu, setia kepadamu Tuhan, sampai Engkau datang yang kedua kali, sampai selama-lamanya, sampai waktunya kami Tuhan. Mari kembali katakan, ku rindu setiap waktu hidup dalam kebenaran-Mu. Ibu Gembala akan berdoa bagi kita. Ku rindu setiap waktu, hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu.
beribadah pagi hari ini Tuhan, dengan berita firman Allah, dengan arahan yang Engkau inginkan, dengan isi hati yang Tuhan katakan inginkan, dengan isi hati yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Pagi hari ini kami mohon Tuhan, kuasa Allah berdaulat penuh atas kami. Biarlah pribadi-Mu berdaulat penuh atas kami Tuhan. Kami tidak pernah mengerti Tuhan apa yang akan terjadi di hadapan kami. Kami tidak mau seperti Petrus, mungkin akan alami sesuatu yang gelap, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mencekam, sesuatu yang seolah membuat ada jarak, seolah tersendiri. Tetapi Tuhan berdaulatlah atas kami. Dan biarlah hati kami tetap berpaut kepada Engkau. Hati kami tetap melekat kepada Engkau. Hati kami tetap menyatu kepada Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan tidak ada kesempatan bagi kami untuk menjauhkan diri. Kesempatan bagi kami untuk mengingkari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tolong kami Bapa, supaya apabila ada saat-saat seperti Yunus, seolah segala sesuatu yang terjadi tidak sama seperti yang kami inginkan. Ajar kami mengenali, ajar kami mengerti kehendak Tuhan, ajar kami Tuhan untuk mengerti maksud-maksud Tuhan. Berikan kami hati yang rela diajar oleh kebenaran firman Engkau. Berikan kami hati yang rela untuk dipimpin oleh Engkau. Berikan kami hati yang mau menyadari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu tidak pernah salah. Firman-Mu tidak akan pernah membawa kami kepada hal-hal yang jauh. Tetapi Tuhan, Engkau tolong kami semua, supaya dengan hati yang lembut, kami boleh tunduk kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kekuatan yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Amin. Terus dinyatakan kepada kami, orang yang membuka hati untuk firman Allah. Diberikan kepada kami yang tunduk kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Pimpin kami terus ada dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala masa yang kami percaya segala masa ada dalam tangan Tuhan. Teguhkan dan kuatkan kami Tuhan, supaya kami tetap menjaga diri kami sesuai dengan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Biar terus Roh Kudus pimpin hidup langkah kami. Tetap memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku yang dikasihi Kristus, kita pulang dengan berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin.